Di awal kekristenan saya, ya, Tuhan pernah meminta kepada saya untuk mendatangi salah satu seorang dukun di Pulau Jawa, dan dukun ini adalah dukun perempuan yang di mana dia berkutat, dalam perdukunan, kalau orang Jawa itu ngomongnya, letre ya. Bagi Anda yang belum tahu letre, ini adalah media-media untuk memelet seseorang. Jadi Tuhan memerintahkan saya untuk pergi ke sana dan Tuhan berkata, suruh menegur orang tersebut agar bertobat kalau tidak mau mati. Waktu itu Tuhan bicara pada saya seperti itu. Tetapi saya yang notabene baru mengenal kekristenan, saya sempat, eee, sedikit mengabaikan perintah Tuhan tersebut. Saya juga banyak menjawab Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, "Saya takut Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak pinter nyampein, saya juga takut tertolak Tuhan. Bagaimana kalau di sana banyak orang, banyak tamu, saya ngomong apa?" Saya bilang seperti itu. Dan sempat juga saya bicara pada Tuhan, mungkin Tuhan orangnya juga sudah meninggal Tuhan, sebab kan, waktu itu situasinya sudah di akhir-akhir pandemik, seperti itu. Tetapi Tuhan kembali berbicara pada saya, katanya, "Firman-Ku hanya untuk orang hidup, supaya dia bertobat." Berarti berarti hidup ya Tuhan, saya bilang seperti itu dan Tuhan katakan, "Iya, makanya kamu harus pergi ke sana." Tuhan bilang seperti itu. Tetapi saudara, saya tetap tidak berangkat, tetapi di dalam hati saya penuh dengan kesesakan yang begitu membara karena perintah Tuhan itu. Sampai di suatu pagi ya, sekitar pukul 3 pagi ketika itu saya sedang terlelap tidur ya, saya tuh dihampiri satu cahaya yang begitu terang dan itu menyentak saya seperti ada suara, "Berangkat ke situ," seperti itu. Dan saya terbangun waktu itu kaget dan saya bilang, "Ya Tuhan, saya akan berangkat ke sana tetapi tunggu ya jam 9 pagi, ini masih pukul 3 pagi," saya bilang seperti itu. Dan keesokan harinya saya berangkat ke sana, tetapi di dalam perjalanan saya sudah bingung, saya berkecamuk, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, tolong saya nanti ngomong apa ke sana ya Tuhan, pokoknya Tuhan yang tuntun saya." Dan saya waktu itu sudah tiba di tempat dukun tersebut, saya bertanya ke warga-warga sekitar dan ternyata benar di sana ada dukun perempuan, tetapi itu, saudara, rumahnya itu harus melewati pemakaman umum yang begitu besar. Jadi saya memberanikan diri untuk ke sana, saya mengetuk pintu rumahnya pagi-pagi ya, dan tidak ada orang. Saya sempat bilang lagi sama Tuhan, "Tuh kan Tuhan, orangnya nggak ada loh," gitu. Tetapi saudara, di balik saya tiba-tiba, ibu dukun itu muncul gitu dan dia mempersilahkan saya masuk. Dan saya merasa lega sebab pada waktu itu kan masih pagi, di sana tidak ada orang sama sekali kecuali saya dan ibu itu. Nah, ibu itu mempersilahkan saya masuk, dia bilang sama saya, "Kamu mau meletre siapa? Mau memelet siapa? Pacar, suami, atau suami orang?" Dia berkata seperti itu. Tetapi saya panggil dia, saya bilang, "Ibu, saya ke sini bukan mau mendukunkan orang, saya di sini hanya diperintahkan Tuhan, ya. Tuhan bilang sama saya, Ibu suruh bertobat. Kalau Ibu tidak bertobat, maka Ibu akan mati." Saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, seperti gayung bersambut ya, ibu tersebut langsung meresponi kata-kata saya, dia bilang, "Kamu kok tahu? Kamu tahu dari mana? Saya setiap malam hampir tidak dapat tidur, karena saya terbayang-bayang dengan dosa saya yang begitu berat, begitu besar, dan saya takut, takut mati," katanya seperti itu. Dan saya di situ berbicara pada ibu itu, saya bilang, "Kamu harus bertobat, kamu harus cari Tuhan yang benar." Saya bertanya, "Apakah Ibu, berdoa atau sembahyang setiap hari?" Dia katakan, "Ya kadang iya, kadang enggak." Saya katakan, "Kamu harus cari Tuhan, kamu berdoa dengan caramu, kamu panggil yang namanya, Tuhan Yesus, kamu, meminta tunjukkan jalan yang benar dan Tuhan yang benar, dan kamu panggil namanya Tuhan Yesus, kamu harus bertobat, datang padanya maka, kamu akan selamat." Dan, puji Tuhan lagi saudara ya, dukun ini meresponi saya, dia bertanya sampai 3 kali, "Saya harus panggil siapa?" Dan tetap saya katakan, "Panggil namanya Yesus, dia akan menyelamatkan, kamu harus bertobat."
Saya bilang seperti itu. Dan saya habis itu saya pulang dengan rasa yang begitu plong ya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, sudah selesai tugas saya Tuhan untuk menyampaikannya." Dan puji Tuhan sekali ya, saudara, 3 bulan kemudian saya mendengar kabar yang begitu, menggembirakan bahwa ibu ini sudah berhenti saudara dari praktek-praktek okultismenya. Dia membakar semua media-media untuk, listriknya, dia membakar semua media-media untuk pelet-peletnya dan dia tidak lagi, praktek okultisme. Puji Tuhan. Pesan saya saudara, ya kita harus taat akan perintah Tuhan dan kita harus responi dari setiap teguran Tuhan, ya, agar kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa dan Injil keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dapat diberitakan sehingga banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhir kata, saya Lucy, saya dari Danau Toba ini saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.